Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Kamis malam hari tanggal 10 Oktober 2024. Waktu itu begitu cepat. Tadi pagi kita sudah beraktivitas. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan, Bapak sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kembali malam hari ini, sebelum kita berbareng tidur, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Yesus berarti bersekutu dengan firman Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan, maju terus di dalam pekerjaan Tuhan, karena besar upah di sorga. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 517, upahmu besar di sorga. Karena kita mau baca firman Tuhan di dalam Roma pasal 15 ayat 14-21. Rasul Paulus menjelaskan dasar-dasar penulisannya surat kiriman kepada jemaat yang di Roma. Maju terus di dalam pekerjaan Tuhan, karena memberitakan Injil kerajaan sorga, memberitakan Injil Tuhan Yesus, baik kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dan saya percaya buat kita juga, kita mau maju terus melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Injil kerajaan surga. Dan apa yang kita kerjakan, apa yang dikerjakan Rasul Paulus tidak sia-sia, ada besar upah di surga. Upahmu besar di surga, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya. Sampai di ujung jalanmu, upahku besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, aku setia sama Tuhan sampai di ujung jalanku. Mari kita melangkah bersama Yesus. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Upahku, upahmu, upahku, upah besar kita di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau, aku dan kau, kita semua setia, amin, haleluya. Sampai di ujung jalanku, amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekaryalah kami bersyukur kepadamu,
memuji namamu yang agung itu. Tuhan Yesus yang ku cintai, Tuhan Yesus Bapakku, aku mau setia maju terus melayani Tuhan dan taat pada firman Tuhan sampai langkahku yang terakhir. Amin. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Roh Kudus tuntun setiap kami anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jerih payah kita tidak sia-sia. Saya selalu bertekan firman Tuhan pagi malam, karena saya berharap akan janji Tuhan. Saya melihat janji Tuhan, janji yang kekal. Para hamba-hamba Tuhan yang sudah puluhan tahun dengan setia melayani pekerjaan Tuhan, karena di dalamnya ada janji Tuhan. Mahkota tidak akan layu, seperti dalam 1 Petrus pasal 5, saudara. Tuhan akan berikan mahkota kemuliaan bagi hamba-hamba Tuhan, ya, bagi setiap kita ada janji Tuhan. Ada mahkota kehidupan, saudara. Ada mahkota kebenaran. Dan ada janji Tuhan, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saya mau baca 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan. 1 Petrus 5 pasal 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Ini janji Tuhan. Mari Bapak Ibu semangat. Saya semangat terus melayani pekerjaan Tuhan. Biarpun banyak tantangan, banyak hambatan, banyak cobaan, banyak perjuangan yang harus kita kerjakan. Pikul salib, penyangkalan diri. Tapi dibalik semua kata Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Kesengsaraan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan datang. Saya mau baca Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Di balik semuanya ada janji Tuhan yang kekal. Amin. Mari kita semangat kembali baca firman Tuhan. Roma 15 ayat 14 sampai 21. Paulus menjelaskan dasar pelusannya, ya, di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, mari kita baca. Rasul Paulus luar biasa. Rasul yang pilih sama Tuhan yang paling banyak menulis, ya, surat kiriman, saudara, ya. Ada sekitar 14, ya, termasuk Ibrani. Sebetulnya menurut pandangan saya memang tidak dijelaskan, ya, tapi saya punya pandangan pribadi, ya, bisa Paulus atau bisa siapa apa Barnabas, saudara, ya, karena ciri-ciri Paulus itu ada juga. Mari biar kita menggali firman Tuhan. Yang penting di sini adalah kanon Alkitab sudah menjadi kanon, ya, sudah ditetapkan oleh ilham Roh Kudus. Ini merupakan kebenaran firman Tuhan yang terus kita cintai dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Mari saya mau baca Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Amin. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Yahudi maupun non-Yahudi, orang Kristen, ya. Begitu mereka semangat melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga mereka banyak memberikan kebaikan-kebaikan dan dipuji oleh Rasul Paulus, ya, dan juga saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, ya, supaya kita juga sama, saudara, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, karena kita sama-sama dalam murid-murid Tuhan. Kita adalah semua hamba-hamba Tuhan, saling memberikan doa, saling memberikan nasihat, teguran-teguran, supaya hidup kita selalu hidup di dalam firman Tuhan, ya. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kami. Memang Rasul Paulus luar biasa. Dia pintar, dia ahli Taurat, dan dia berguru kepada Gamaliel, seorang profesor. Gamaliel itu guru besar, saudara, ya. Pintar Rasul Paulus, makin pintar. Di antara murid Tuhan dipakai Tuhan ada Rasul Petrus, ya, ada Rasul Paulus yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi,
dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan Roh Kudus. Memang Rasul Paulus orang Yahudi, ahli Taurat, tapi dia memberitakan Injil atas izin Tuhan sebagai pelayan Kristus untuk juga memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang bukan Yahudi, termasuk diri kita. Kita ini bukan Yahudi, ya, bukan Yahudi. Jadi Rasul Paulus dipakai Tuhan baik yang Yahudi maupun yang non-Yahudi. Yang penting supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, termasuk kita. Mari kita berani memberitakan firman Tuhan, bukan kepada orang Kristen saja, tapi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan disucikan, katanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab kita melayani pekerjaan Tuhan, kata firman Tuhan, ya, dalam Yohanes 12:26, itu dihormati oleh Bapa, saudara. Orang melayani Tuhan. Jadi Rasul Paulus benar, dia bermegah, ya, tentang pelayanan aku, bermegah tentang pelayananku bagi Allah, ya. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Yohanes 12:26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oh, luar biasa. Maka Paulus, termasuk saya, bangga karena apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Itu dihormati sama Bapa di surga. Bahkan janji Tuhan ada mahkota kemuliaan yang tidak layu, ya. Terus ayat 18, sebab aku tidak akan berani berkata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Amin. Mari kita menjadi anak Tuhan yang taat. Rasul Paulus katakan, yang dikerjakan Roh Kristus olehku untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Berarti kita semua harus belajar taat. Ikut Yesus bukan hanya percaya saja, tapi harus dengan ketaatan. Dalam Yohanes pasal 3:36, kalau kita tidak taat kepada anak, tidak taat kepada firman Allah, pasti ada murka Allah, tidak dapatkan hidup. Banyak Bapak Ibu dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Dalam Filipi pasal 2:12, Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar dan ketaatan. Taat. Hendaklah kamu selalu taat. Jadi penting ini ketaatan, ya. Bukti kita rendah hati. Orang tidak taat berarti sombong, tinggi hati, maka tidak mau taat. Tapi bagi kita sebagian Tuhan, mari di sini katakan kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Mari kita betul taat kepada perbuatan perilaku kita sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 19, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikian dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan kepada semuanya Injil. Coba, Rasul Paulus tidak pernah diam. Dari Yerusalem terus keliling memberitakan Injil Kristus. Demikian mari kita semua sama. Saudara Rasul Paulus dengan kita sama, ya, yaitu sama-sama menanti kedatangan Tuhan, ya. Kita sama-sama menantikan akhir zaman. Kita sudah masuk saat ini zaman akhir. Kedatangan Tuhan semakin dekat, ya. Mari Bapak Ibu bersama saya senantiasa kita cinta Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, tapi jangan lupa beritakan Injil, melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus, ya, supaya banyak jiwa dimenangkan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dimanapun Bapak Ibu bersayang berada. Beritakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Ayat 19, oleh kuasa tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh, demikian dalam perjalanan keliling Yerusalem, ya, Rasul Paulus selalu diimbang dengan kuasa mujizat Tuhan, ya. Kita dipakai Tuhan asal kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan sertai kita dengan kuasa mujizat. Ayat 20, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, aku tidak melakukan yang di tempat-tempat di mana-mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah akan orang lain. Ya, jadi Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang belum terima Yesus. Maka bagi hamba Tuhan harus cari domba-domba yang belum kenal Tuhan. Jangan cari domba-domba yang sudah kenal Tuhan. Cari mereka yang belum kenal Tuhan. Banyak seperti saya. Saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya keliling di rumah sakit. Saya mendoakan orang sakit. Siapa tahu di antara orang sakit belum kenal Tuhan. Dan ternyata puji Tuhan, ada berapa di antara mereka yang belum percaya Yesus. Dan kesembuhan. Yang belum pernah ke gereja. Ada hamba Tuhan tuh saya tidak perlu sebut, ya. Cari domba-domba yang sudah berjemaat.
ditarik-tarik dia. Itu nggak benar, saudara. Nggak betul itu. Ya, itu bukan melaksanakan firman Tuhan itu. Tidak sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus. Mari kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, kata pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi artinya mereka-mereka yang belum terima Yesus, yang tadinya belum murid Yesus, dijadikan murid Tuhan Yesus. Bukan sudah menjadi murid Yesus, sudah menjadi domba-domba, sudah berjemaah di gereja A, sudah tadi gereja. Tidak boleh itu, tidak. Makanya bertobat Tuhan itu. Saya kata tidak sesuai. Rasul Paulus katakan itu. Ya, dia betul. Aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana-mana Kristus telah dikenal orang, tidak. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah dikenal orang lain. Tidak boleh, saudara ya. Jadi mari kita mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Supaya kita murni memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Tapi sesuai dengan ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat. Nah ini mereka belum pernah melihat Yesus, yang belum menerima tentang kebenaran Tuhan, kita menangkan. Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengerti. Ini cari domba-domba yang sesat, cari jiwa yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka diselamatkan. Cari beritakan Injil, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, selamatkan, dan besar upah di surga. Tuhan memberkati kita semua. Upahku besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kita semua setia sampai langkah terakhir, amin, haleluya. Sampai di ujung jalanmu, amin. Maju terus menan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Beritakan Injil, saudara. Beritakan kabar keselamatan. Beritakan kabar tentang Yesus Kristus di tengah-tengah keluarga kita yang belum terima Yesus. Di antara saudara-saudara di kantor, di tetangga, siapa yang belum terima Yesus, yang belum percaya Yesus, yang belum mengenalkan kebenaran, yang hidup di dalam kegelapan dosa, supaya mereka diselamatkan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati. Maju terus. Rom 12 ayat 11. Roh kita menyala-nyala melakukan pekerjaan Tuhan, sebab apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ada besar upah di surga. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.